ketika beliau dinobatkan oleh Uin Araniri sebagai Bapak Ekonomi Syariah. Itu kan Uin sendiri yang menobatkan beliau sebagai peduli ekonomi syariah. Dan kampus Unsyah juga memberikan penghargaan kepada beliau. Untuk anak muda, kita pilih pemimpin bukan yang coba-coba. Ayo anak muda pilih Pak Amin dan Pak Isnaini sebagai wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh periode 2024-2029. Ayo kita pilih pemimpin di tanggal 27 untuk kota Banda Aceh, kota Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PTM, apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga saja kita dalam keadaan sehat walafiat dan Anda tentunya masih tetap terus melaksanakan segala macam pekerjaan, segala macam aktivitas atau juga rutinitas Anda tentunya. Dan kita kembali lagi untuk edisi hari ini di episode ke-21 tahun ke-5, edisi Kamis 31 Oktober 2024. Nah, walaupun mungkin Anda saat ini bukan berKTP Banda Aceh atau Anda bukan berdomisili di kota Banda Aceh, tapi gak ada salahnya Anda tetap terus mengikuti acara ini, PTM kita di hari ini, dan mungkin Anda mempunyai komentar, silahkan saja nanti Anda menuliskan di kolom komentar kita tentunya. Dan untuk hari ini di episode ke-21, untuk edisi Kamis 31 Oktober 2024, kita telah kedatangan narasumber kita, yaitu saya sebutnya pemuda ya. Ya, pemuda. Oke. Ada Bang Heri Safrijal SP yang juga merupakan Ketua Pusat Studi Pemuda Aceh atau Pusda. Dan tentunya Anda juga nggak asing lagi dengan Bang Heri karena memang sudah sering ya berkomentar tentunya di sosial media. Dan untuk hari ini kita akan tanya atau kita akan gimana pendapat beliau tentang isu atau ide atau tema-tema, dan tentunya kita akan membahas apakah layak atau tidak kalau memang kita mengulang kembali keberhasilan kota Banda Aceh menjadi kota gemilang. Nah, Bang Heri, layak atau tidak nih? Sangat layak. Kenapa? Ya, dari 9 kecamatan di kota Banda Aceh, suara pemuda sangat terdengar untuk melanjutkan kembali kota Banda Aceh, kota gemilang, di bawah kepemimpinan Bapak Haji Aminullah Usman. Kita tahu bahwa kepemimpinan beliau sudah berpihak sekali kepada pemuda. Kita konteksnya pemuda dalam pemberdayaan UMKM, dan juga dalam spektrum startup, membangun startup baru dalam mewujudkan pemuda ini mendapatkan layak UMKM yang naik kelas. Beliau, kita tahu Bapak Duafa, juga beliau sangat memperhatikan memperhatikan semua kalangan. Beliau bangun 800 rumah duafa di kota Banda Aceh. Selama beliau juga ada pembangunan yang sifatnya pemberdayaan dan juga menjadi perhatian semua. Salah satunya adalah membantu orang kematian. Kematian dan juga fardu kifayah. Habis itu orang melahirkan. Ini bentuk yang sangat tidak ada lagi ketika beliau pisah dari kota Banda Aceh. Ketika beliau memimpin, ini ada dirasakan di 9 kecamatan kota. Juga beliau hadir hari ini menjadi sebuah impian kita, keberhasilan beliau. IPM kota Banda Aceh meningkat, investasi juga meningkat, dan juga hari ini beliau dinobatkan sebagai Bapak Ekonomi Syariah Kota Banda Aceh. Beliau juga sangat peduli dengan cara Islam ketika beliau duduk. Nah, itu pandangan dari anak muda. Oke, kita berbicara masalah kepemudaan dulu ini. Nah, tentunya banyak sekali aspek-aspek yang harus didukung atau yang harus diperhatikan oleh Pak Amin. Dan saat ini Pak Amin berpasangan dengan Pak Isnaini. Dan jargonnya Aminkan Kota Banda Aceh. Nah, kembali lagi ke pemuda. Sebenarnya apa sih permasalahan pemuda di kota Banda Aceh saat ini yang harus, atau poin pertama atau yang pertama yang harus dilakukan oleh Pak Amin tentunya? Pak Amin bersama Pak Isnaini. Kalau berbicara persoalan Banda Aceh, persoalan anak muda, memang ada hal yang memang belum terlaksanakan dengan baik.
Mungkin ketika dulu Pak Amin menjabat sebagai wali kota Banda Aceh, 3 tahun beliau menjabat adanya COVID-19. Dari 2017, 2018, 2019 kita akhirnya sudah COVID. 2021, 2022 sudah pasca refocusing dan sebagainya. Tentu ini pembangunannya tidak sesuai kita impikan karena ini adalah kebencanaan nasional, kebencanaan dunia COVID-19. Tentu dalam aspek COVID-19 itu Pak Amin juga sangat peduli terhadap anak muda. Yang saya sekarang tadi adalah UMKM jalan dengan defisit anggaran terbatas, UMKM ke jalan, pemberdayaan anak muda dari sektor skill, dibuka BLK yang ada di Kota Banda Aceh, anak muda terlayani dengan baik. Aspek-aspek anak muda ini hari ini perlu kita tingkatkan adalah bagaimana mereka menjadi peran dalam skillnya masing-masing. Salah satunya adalah ketika mereka itu hobinya menjual suatu produk, ada pemerintah dalam hal menyukseskan mereka ketika menjual. Ada rantai pasok yang memang pemerintah ini ada untuk anak muda. Jadi bisa dibilang bahwa pemerintah Aceh pada saat pemerintah Kota Banda Aceh pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Pak Amin memang mendukung, memang mensupport. Ya, sangat mensupport. Ketika memang 2019 ketika Covid, ada kegiatan-kegiatan yang memang dibatasi oleh pemerintah, adanya refocusing dan juga adanya instruksi secara nasional. Tapi beliau sempatkan pembinaan kepada anak muda lewat Dinas Koperasi dan UMKM, adanya pasar gratis, adanya pasar murah yang memang membantu masyarakat. Anak muda dilatih untuk membuat startup baru, bangun UMKM baru. Ya, sifatnya harus menjaga jarak ketika Covid. Habis itu ada BLK yang melatih mereka untuk bisa membuat dan menjahit hazmat untuk para musibah COVID-19 dan lain sebagainya. Ini menjadi momentum. Anak muda didukung ketika Pak Amin memimpin. Anak muda dilatih. Anak muda menjadi aktor yang paling berperan. Ya, terlepas daripada isu-isu negatif, ini kan pandangan orang, pandangan semua pihak. Tapi melihat dari kacamata kita, anak muda Banda Aceh yang berdomisili di Banda Aceh, bahwa kepemimpinan Pak Amin, anak muda menjadi sektor utama. Apalagi sekarang ini Pak Amin wakilnya itu adalah anak muda. Pak Isnaini, ya kategorinya masih anak muda. Ketika hari ini beliau menjanjikan kepada anak muda adanya mahar, ya kita bilang adanya mahar, bantuan mahar sosial. Ketika beliau terpilih, adanya mahar untuk anak muda. Apalagi emas sudah naik, beliau akan kaji dengan undang-undang, dengan kanu ataupun dengan aturan untuk mahar anak muda. Ketika beliau terpilih ke depan untuk jadi wali kota Banda Aceh dan wakil wali kota Banda Aceh. Jadi memang ada program seperti itu untuk mendukung. Oke, kembali lagi tentunya buat Anda pemirsa, Anda sudah tahu bahwa Banda Aceh ini ibu kota provinsi. Pendidikan, misal kita bilang Universitas Syakuala, UIN dan universitas atau institut lainnya ada di kota Banda Aceh. Nah, tentunya yang muda-muda di Aceh ini kan juga bukan semuanya berKTP Banda Aceh. Nah, ini bagaimana nih? Apa yang akan dilakukan? Mungkin Pusda sendiri sudah memberikan masukan-masukan kepada Pak Amin atau ke Pak Isna ini seperti apa nih untuk ya kita jangan egois lah. Nah, ini apa yang sudah dilakukan Pusda? Apakah memberi tekanan kepada Pak Amin harus seperti ini bagaimana? Ya, secara tekanan mungkin tidak ada. Tapi kami melihat secara personal organisasi dan mengkaji secara teliti saat ini. Dan ketika beliau memimpin, banyak organisasi-organisasi kepemudaan yang bukan berKTP Banda Aceh, seperti Paguyuban, adanya Aceh Besar, Banda Aceh, PD, semua beliau silaturahmi dan mendukung. Sifatnya adalah membantu pemuda, apalagi Banda Aceh adalah ikonnya provinsi, seluruh lapisan masyarakat hadir di sini, bukan hanya pemuda, bukan hanya masyarakat yang berdomisili di Banda Aceh, tapi seluruhnya. Beliau siapapun welcome kepada anak muda yang mau berkreativitas di Banda Aceh.
baik secara sosial, budaya, ekonomi kreatif, ini beliau dukung. Semua momentum yang beliau bisa bantu masyarakat di Banda Aceh dan semua paguyuban anak muda, beliau support. Hari ini Pusda melihat dengan kacamatanya. Kampus USK dan UIN Araniri menjadi sebuah pedoman untuk kita lihat bahwa kepedulian beliau salah satunya adalah ketika beliau dinobatkan oleh UIN Araniri sebagai Bapak Ekonomi Syariah. Beliau sangat peduli dengan ekonomi syariah. Itu kan UIN sendiri yang menobatkan beliau sebagai peduli ekonomi syariah. Dan kampus Unsyah juga memberikan penghargaan kepada beliau. Dan organisasi-organisasi lain seperti HMI, BII, beliau peduli dan mendapatkan penghargaan dari mereka. Karena apa? Karena beliau welcome dengan anak muda dan seluruh stakeholder, tidak membeda-bedakan apa yang berKTP Banda Aceh dan yang juga berKTP Banda Aceh. Ini beliau welcome, sangat welcome dengan kondisi anak muda Banda Aceh dan juga yang di luar Banda Aceh. Mungkin itu. Jadi memang dukungan Pak Amin sudah lama terhadap generasi muda. Iya, iya. Ya. Baik, terima kasih. Dan buat Anda tentunya pemirsa, kalau Anda mempunyai komentar, silakan saja Anda kolom komentar. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe PHTM. Dan kembali lagi ke Bang Heri Safrizal, Bang. Ada hal menarik bahwa ternyata Pak Amin memang sangat mendukung generasi muda. Termasuk mengembangkan atau juga memberdayakan atau juga memberikan dukungan kepada startup baru. Nah, dengan kondisi Kota Banda Aceh yang semakin majemuk tentunya, kondisi sosial, keberagaman, ini seperti apa? Kalau kita berbicara dari kacamata generasi muda, Pusda sendiri seperti apa? Mendukung Pak Amin akan seperti apa? Karena dengan kondisi keberagaman bahwa Aceh dengan majemuk itu bukan baru setahun 2 tahun, itu memang sudah lama. Ini kondisinya seperti apa sebenarnya? Apa yang akan dilakukan oleh Pak Amin dan juga Pak Isna ini? Iya, memang dengan kemajemukan di Banda Aceh bukan hanya sekedar masyarakatnya yang mau welcome, tapi juga orang-orang luar juga mau welcome. Ketika hadir anak muda dalam beberapa komentar saya lihat bahwa ada keunggulan-keunggulan Pak Amin dalam hal segi pemerataan pembangunan. Salah satunya adalah pemerataan pembangunan yang berkelanjutan semua pihak dan semua sektor, baik sosial, masyarakat, dan juga baik generasi perempuan. Hari ini ada harapan yang memang mereka itu menginginkan kembali sosok Pak Aminullah. Karena beliau tulus. Hari ini Bapak Pembangunan Kota Banda Aceh dirasakan sekali Pak Amin ketika menjabat sebagai Wali Kota Banda Aceh selama 5 tahun. Hari ini anak muda coba mengulas kembali apa yang menjadi keinginannya. Salah satunya adalah ketika Pak Amin UMKM meningkat, pemberdayaan ekonomi masyarakat ada. Makanya setiap keinginan yang muncul dan memberikan aspirasi kepada Pusda mendorong ketika beliau nanti terpilih, anak muda menjadi prioritas utama dan juga masyarakat-masyarakat yang mau beliau bantu dan lain sebagainya, ini akan menjadi prioritas beliau dengan peluang apa yang ada dan komitmen beliau untuk memperdayakan anak muda lewat UMKM, lewat skill-skill mereka yang memang beliau tunjukkan dari visi misi jelas. Anak muda diberdayakan secara menyeluruh dan juga secara kontinu dalam hal pembangunan Kota Banda Aceh. Menarik lagi nih, saya bertanya lagi bahwa kebetulan tadi saya baru melewati Jalan Teku Umar, ada banner di pohon-pohon menyatakan bahwa mengutamakan syariat Islam. Korelasi ini kadang-kadang antara syariat Islam dengan ekonomi kreatif kadang-kadang sering beradu ini, sering nggak ketemu ini. Nah, bahwa kita generasi muda tentunya membutuhkan atau juga mempunyai konsep yang cukup kreatif, cukup banyak tentang pengembangan ekonomi kreatif tentunya. Ini seperti apa? Atau mungkin pernah ngopi dengan Pak Amin untuk membicarakan ekonomi kreatif di Kota Banda Aceh? Ya, memang secara Islam penting. Ya, secara juga mendukung. Secara personal dan juga beliau dengan wakilnya, apalagi beliau adalah seorang ketua masyarakat ekonomi syariah,
beliau sangat paham dan juga sangat mendukung action-action yang dilakukan oleh anak muda. Kalau untuk bicara masalah ekonomi saya nggak khawatir karena beliau seorang banker. Banker, Nah 10 ini dengan tahun. ekonomi kreatif ini yang harus nanti biasanya tidak ketemu dengan syariah Islam. Iya. Ya, ada pola-pola tersendiri dalam tidak membatasi kreativitas anak muda, tapi menjaga nilai-nilai syariat Islam dalam menanamkan, dalam mensosialisasikan kepada anak muda, dalam berkreativitas untuk mencari peluang dan juga untuk meningkatkan minat masyarakat anak muda dalam ekonomi kreatif. Apalagi kota Banda Aceh adalah kota syariat Islam, kota Islami. Ini harus ada sosialisasi, dan Pak Amin sangat mendukung ekonomi kreatif anak muda. Dengan nilai-nilai syariat Islam, beliau akan mewujudkan itu tanpa tersinggung pihak-pihak manapun. Anak muda menjadi prioritas, juga syariat Islam juga menjadi prioritas. Kondisi yang akan dilakukan oleh beliau, semua harus terjaga dan semua harus kreatif, apalagi anak muda. Anak muda kreatif, itu bagaimana? Apakah memang dukungan-dukungan yang akan dilakukan oleh Pak Amin sendiri dan juga Pak Isna ini tentunya kan juga butuh modal ya, butuh kebutuhan dana. Kadang-kadang ketika kita memulai startup atau ketika kita memulai sebuah project baru, kegiatan baru, apalagi ekonomi kreatif, itu memang agak susah. Nah, ini bagaimana ini? Karena ini saya memang selalu bertanya, selalu berpikir karena Banda Aceh ini ibu kota provinsi, gitu. Majemuk. Ini bagaimana ini? Iya, betul. Pusda seperti apa? Kita melihat bahwa Pusda selama beliau memimpin, kalau persoalan anak muda dalam membangun usaha, dukungan pemerintah itu sangat ada. Kita ada Dinas Koperasi dan UMKM di Banda Aceh. Ya, ketika ada anggaran yang cukup, aturan yang ada, beliau selalu tampung aspirasi anak muda dalam usaha, dalam mendapatkan modal usaha. Jadi tidak ada batasan-batasan dalam hal itu. Saya yakin anak muda hari ini, saya mengajak anak muda hari ini, jika memang hari ini anak muda ketika memilih Pak Amin adalah sebagai bapak ekonomi kita, ayo untuk memilih sebagai sebagai langkah kepedulian anak muda, dan beliau akan peduli kepada anak muda. Kita lihat Bang, ketika beliau memimpin UMKM dari tumbuh sampai 30.000 yang hadir yang baru. Ini nyata bahwa semua aspek ekonomi dan juga aspek kepemudaan beliau perhatikan. Dan jangan takut kepada anak muda. Ada modal-modal usaha yang beliau bantu ketika dulu duduk di Wali Kota Banda Aceh, walaupun beliau duduk, ya memang COVID menjadi halangan untuk membantu sepenuhnya. Nah, kerja ke depan, 5 tahun ke depan, jika beliau diberikan mandat oleh rakyat, prioritas anak muda tetap terus beliau tingkatkan, dan akses untuk mendapatkan modal usaha juga beliau tingkatkan untuk anak muda. Terima kasih Bang Heri. Pak Amin kita kesampingkan dulu nih. Sekarang kita ngomongin ke Pak Isna ini. Konsep gemilang. Kota Banda Aceh, Kota Gemilang. Jargon lama dipakai lagi untuk saat ini. Bagaimana dengan Pak Isna ini? Kalau saya lihat jargon lama dikombinasikan. Dikombinasikan mewujudkan Kota Banda Aceh, Kota Islami, gemilang dan berkelanjutan. Ini menandakan bahwa sosok Pak Isna ini adalah salah satu yang paling cocok dengan Pak Amin. Beliau background-nya adalah seorang alumni pesantren, beliau juga gesi, teladan lagi di Ulai Karing, beliau juga salah satu khatib, khatib beliau juga menjadi anggota Dewan 2 periode, 1 wakil ketua, dan sangat memahami konsep Islami. Konsep Islami sangat memahami beliau dalam konteks keislaman, syariat Islam, dan juga pemahaman beliau dalam gemilang dan berkelanjutan. Ini adalah kombinasi yang padu. Berarti saya kunci gemilang dan berkelanjutan ya? Iya, gemilang dan berkelanjutan. Gemilang adalah jargon lama yang coba menggembilangkan Kota Banda Aceh dalam semua sektor. Sektor pembangunan, sektor pariwisata, sektor sosial, sektor
ekonomi kreatif, semua kita bergemilang, semua kita berpadu ria dalam menyambut kegemilangan itu. Dan berkelanjutan. Berkelanjutan adalah estafet beliau untuk mewujudkan kepemimpinan yang dulunya tertunda akan melanjutkan ke 5 tahun ke depan. Ya, satu ya backgroundnya adalah Islami, Daya, dan juga Khatib. Ini beliau sangat kombinasi harmonis dalam membangun Kota Banda Aceh antara Isnaini dan juga Pak Aminullah. Ya, aminkan saja jargonnya. Ya. Baik, tentunya pemirsa ya, cukup menarik karena memang kalau kita berbicara masalah mengulang, ya, mengulang kembali keberhasilan. Nah, mungkin ketika masa COVID, saya mengulangi masa COVID. Karena memang Banda Aceh juga termasuk kota atau daerah yang memang terkena langsung atau imbasnya juga berefek langsung. Juga ekonomi masyarakat juga sempat menurun. Termasuk kegiatan-kegiatan dan lain-lain. Nah, untuk kembali meyakinkan masyarakat khususnya generasi muda seperti apa? Saya melihat bahwa sebagai orang yang di organisasi kepemudaan, saya melihat bahwa ternyata semakin hari tentunya generasi muda saat ini itu semakin apatis, tidak peduli. Nah, apa yang sudah dilakukan Pusda khususnya sebagai pemuda Aceh ini bahwa ternyata Banda Aceh perlu seperti ini, perlu seperti ini. Nah, ini seperti apa? Merubah keyakinan mindset mungkin ya. Iya, mindset dari pemuda yang saat ini cenderung apatis, cenderung tidak peduli siapapun wali kotanya nanti. Yang penting aku bisa sekolah, yang penting aku bisa ngopi. Nah, ini seperti apa? Apa yang dilakukan Pusda? Pusda memberikan masukan-masukan apa seperti kepada Pak Isnaini atau mungkin juga kepada Pak Amin? Ya, kalau melihat gebrakan kita sebagai organisasi kepemudaan dari Pusat Studi Pemuda Aceh, ini jelas kita punya indikator, kita punya rumusan masalah. Pusda ini adalah pusat studi yang mengkaji, yang coba memberikan ulasan secara pemikiran-pemikiran yang kontemporer, yang perspektifnya adalah menjadi solusi kepada pemerintah. Ini konteksnya adalah bagaimana anak muda Banda Aceh agar tidak kaku, agar jangan diam ketika kita berganti kepemimpinan di Kota Banda Aceh. Jangan apatis lah. Ya, kita mencoba membuat konten-konten kreator di TikTok dengan hasil kajian-kajian anak muda. Kita ada pengurus, kita coba memberikan edukasi secara moral bahwa butuh pemimpin Kota Banda Aceh bukan yang coba-coba, yang sudah terbukti, yang sudah ada pengalaman, yang sudah ada kebijakan yang pro kepada masyarakat, kebijakan yang sudah pro kepada kaum duafa, kebijakan yang sudah pro kepada 9 kecamatan di Kota Banda Aceh. Kita coba merumuskan itu, bahwa yang paling ketemu adalah Pak Aminullah Usman. Pusda selalu bercerita bahwa kita anak muda harus mencoba memilih pemimpin yang dekat dengan anak muda, memilih pemimpin yang bisa bertemu dengan pemimpinnya. Rakyat bertemu dengan pemimpinnya kan hari ini jarang dan susah. Tapi hari ini saya mencoba merumuskan itu bahwa Pak Amin adalah sosok yang mudah dijumpai oleh anak muda. Ini kan satu image anak muda. Oh iya ya, kalau kita pilih Pak Amin dekat dengan anak muda. Ketika bertemu dengan muda, ini yang selalu saya kompanyekan. Ya, model-model seperti itu saya yakinkan anak muda. Pak Amin dekat dengan anak muda, bisa bertemu kapanpun, bisa bercurhat kapanpun. Ya, jika beliau terpilih dulu juga menjabat sebagai wali kota, ketika malam Jumat beliau terima tamu semua kalangan. Tidak ada batasan. Anak muda, baik masyarakat dan juga baik kaum ibu-ibu yang mau bersilaturahmi, ya silakan, welcome. Malam Jumat adalah malam beliau terima tamu semua masyarakat dan semua orang yang mau berjumpa dan beliau bertemu untuk berdiskusi. Tidak ada batasan dan lapisan masyarakat bisa bertemu dengan beliau. Oke, jadi cukup terbuka tentunya ya? Terbuka. Dan itu nggak berubah nanti insya Allah ya? Oh iya, nggak berubah. Nggak berubah. Oke, baik. Saya ingin bertanya kepada Pusda juga, akan melakukan apa Banda Aceh termasuk
Aceh secara keseluruhan dan Banda Aceh termasuk kota, Ya. kota yang memang penggunaan sistem digitalnya juga termasuk tinggi di antara provinsi lain. Ya. Nah, kita juga punya data tentang itu. Betul. Banda Aceh termasuk tertinggi. Nah, konsep digital seperti apa yang akan dilakukan oleh Pak Amin untuk pengembangan karena berbicara konsep digital itu memang di tangan pemuda, di tangan anak muda tentunya. Ya. Nah, ini seperti apa? Ya, secara gambaran dalam beliau hari ini kampanye ideologis dengan anak muda. Beliau hari ini sangat mendukung ya digitalisasi. Beliau sangat mendukung aspek-aspek digital dalam semua sesi ke masyarakat. Smart Kota Banda Aceh juga beliau dukung. Apalagi hari ini dengan konsentrasi beliau dalam konektivitas pelayanan publik yang hari ini tersentral di mall pelayanan publik dengan by digital. Kita datang ke situ dengan mudah dilayani, tidak antri lama-lama, dengan konsep digital langsung kita terlayani dengan koneksi, dengan dengan cepat. Ini kan hal yang paling serius beliau bantu masyarakat. Ketika mengurus pajak misalnya, bisa lewat online. Ketika mengurus KTP hari ini, biar lewat online. Nggak susah. Ya, beliau hari ini mengajarkan kepada anak muda itu melek kepada digitalisasi. Dengan manfaat itulah anak muda bisa ketika dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan beliau, semua beres. Tidak banyak yang memang komentar-komentar yang negatif dalam pelayanan publik, digitalisasi, smart kota. Ini beliau pelan-pelan pasti sebelum COVID melanda, pelan-pelan pasti dalam pelayanan terpadu dan terkoneksi dengan digitalisasi di Kota Banda Aceh. Ya, mungkin ini ya harapan sekarang ini mungkin setelah beliau tidak ada lagi di Kota Banda Aceh, mungkin diganti, mungkin akan ada banyak persoalan yang mungkin anak muda keluhkan. Ketika beliau turun, dilanjutkan dengan PJ-PJ, ada PJ yang baru, mungkin belum terkonektivitas pemuda dengan yang baru mungkin. Hari ini kita inginkan beliau duduk, semua digitalisasi Banda Aceh difungsikan. Baik dalam pelayanan tingkat dasar, masuk sekolah juga dengan digitalisasi. Ya, masuk sekolah SD, orang tua tidak perlu lagi mengantri, mendaftar, tidak lagi ke sekolah. Semua digitalisasi. Proses Banda Aceh ini kan smart kotanya. Ya. Ini adalah cerminan bahwa Banda Aceh sudah siap dengan itu. Dan Pak Amin mendukung program digitalisasi yang akan memudahkan segala pelayanan publik untuk masyarakat. Jadi kita berharap juga bahwa Pak Amin mendukung atau membuat Banda Aceh menjadi smart city tentunya. Iya. Tapi ada tahapan-tahapan dalam pembangunan kota atau untuk konsep dari smart city itu memang ada tahapan-tahapan. Tapi setidaknya saat ini Banda Aceh sudah masuk dalam 5 besar dalam konsep dari smart city itu. Betul. Nah, itu mungkin juga akan bisa dilanjutkan oleh Pak Amin dan juga Pak Isna ini. Ya, tadi kita sudah membahas syariah Islam, juga sudah membahas konsep ekonomi kreatif, digitalisasi. Nah, kalau kita berbicara lagi masalah seperti yang disampaikan atau di sosial media sudah banyak sekali bahwa ketika PON kemarin, masyarakat luar, para atlet, official mengakui bahwa Aceh itu aman. Iya, Aceh aman. Aceh sangat aman dan tentunya mereka betah, mulai dari kuliner dan segala macam. Nah, itu apa yang akan dilakukan oleh Pak Amin untuk meningkatkan pariwisata dan juga tingkat keamanan. Bagaimanapun juga pariwisatanya baik, kalau keamanannya juga nggak bagus, itu juga akan bisa mencoreng lagi nama Aceh yang dulu sebenarnya dikatakan tidak aman. Tapi ketika PON itu sudah secara tidak langsung kita masyarakat Kota Banda Aceh sudah melakukan hal yang terbaik dan menjadi baik tentunya. Ini langkah apa yang sudah mungkin Pusda sudah memberikan masukan tentang konsep keamanan, kenyamanan kota, tata kota yang baik, tentu ini seperti apa? Memang dalam konteks Aceh yang memang aman, yang sudah ada pengakuan. Ya, ketika dulu ada official dari Jawa, ketika hilang dompet, ketika hilang dompet dan hilang HP dikembalikan. Dikembalikan. Kalau di tempat di luar sana ya sudah hilang. Bahwa ingin saya sampaikan Banda Aceh ini aman.
Banda Aceh nyaman dalam peningkatan pelayanan untuk mewujudkan ya kerukunan masyarakat dalam ibadah, dalam menjaga tata krama, dan tidak ada lagi ya begal-begal untuk semua pihak. Kan kita ada isu-isu begal dulu untuk tidak ada keamanan di Kota Banda. Mungkin kurang dulu sedikit. Pak Amin dalam hal ini semua perangkat dan semua stakeholder dalam pemerintah ketika terpilih, baik melibatkan semua pihak dari MPU, dari stakeholder Satpol PP dan WH, beliau semua akan melibatkan untuk melayani masyarakat, untuk mewaspadai dan mengantisipasi ya keamanan jika ada pihak-pihak yang coba untuk ada hal-hal yang sifatnya mengganggu. Ada stakeholder yang sudah beliau libatkan ketika nanti akan terpilih. Dan saya yakin dalam segi keamanan, Banda Aceh saya tidak akan ragu. Dan kita sangat mendukung bahwa Banda Aceh adalah ramah, Banda Aceh adalah melayani, Banda Aceh adalah kota yang indah dan menawan. Dengan datangnya para wisata setiap tahun dia terus meningkat. Baik dulu Pak Amin ketika memimpin para wisata dari 100.000, 300.000 sampai 500.000 per tahun hadir di Kota Banda Aceh. Ya itu karena apa? Karena pelayanannya ramah, aman, dan juga masyarakatnya ya murah senyum dan menjaga adat istiadat. Ini yang pemerintah harus hadir di setiap momentum itu, bahwa harus dilibatkan masyarakat dalam dalam menjaga keamanan, baik tingkat rumah tangga, baik tingkat aparatur desa, baik tingkat kecamatan. Semua stakeholder yang punya instansi harus menjaga nilai-nilai keamanan, persatuan, nilai-nilai keberagaman untuk menarik ya wisatawan untuk berkunjung ke Banda Aceh. Karena apa? PAD kita ini sangat besar dari sektor pariwisata. Kita ada hotel, kita ada rumah makan, kita ada tempat tinggal. Ini yang harus jaga, harus ada keamanan untuk siapapun yang datang ke Banda Aceh. Dan Pak Amin sangat mendukung itu. Sangat mendukung keamanan dan menjaga keberagaman di Kota Banda Aceh. Jadi Pak Amin sudah punya konsep tentunya. Konsep tentunya. Oke, kita tunggu konsepnya seperti itu. Dan terakhir nih, Bang Heri, apa yang akan Pusda lakukan, ya Pusda dan teman-teman lakukan kalau ternyata Pak Amin melanggar janji ini, Pak Amin dan Pak Isnaini melanggar janji ini, atau tidak melaksanakan janji-janjinya, atau tidak melaksanakan konsep yang sudah dibuat. Ini Pusda akan melakukan apa? Ya, secara visi misi yang beliau hari ini sampaikan di media dan di publik, saya rasa semua berpihak kepada masyarakat, baik dalam pemerataan pembangunan, menjaga nilai-nilai syariat Islam, dan juga memberdayakan pemuda, dan juga menjaga nilai-nilai keamanan di Kota Banda Aceh. Saya rasa ini 5 tahun waktu yang lama ke depan jika beliau terpilih. Insya Allah beliau akan terus berusaha dengan Pak Isnaini untuk melakukan yang terbaik, untuk menjaga dan berbuat sesuai dengan rangka RPJM, rangka kerja jangka menengah, jangka kerja jangka pendek, kerja jangka panjang. Ini beliau terus terus berbuat. Saya yakin dengan visi misi yang beliau sudah bedah, yang sangat yang sangat berkepentingan dengan rakyat Kota Banda Aceh, saya yakin tidak akan beliau lupa kepada masyarakat, dan masyarakat akan terbantu dan akan beliau layani selama 5 tahun ke depan jika terpilih untuk wali kota Banda Aceh dan wakil wali kota Banda Aceh, untuk aminkan saja di Kota Banda Aceh 2024-2029 jika beliau terpilih. Berarti Pak Amin dan Pak Isnaini siap menjadi bagian daripada masyarakat dan akan mewujudkan dan merealisasikan visi misi yang sudah beliau publikasikan di media, dan Pusda akan mendorong untuk menjaga dan untuk berbuat sesuai dengan visi misi tersebut.
biar terrealisasi di tengah masyarakat. Oke, terakhir singkat kepada pemirsa di rumah, Ya. khususnya generasi muda Ya. yang sudah mempunyai hak pilih, Ya. apa yang ingin Bang Heri sampaikan agar generasi muda Ya. yakin dengan Pak Amin dan juga Pak Isnaini? Silahkan. Ya, untuk anak muda kita pilih pemimpin bukan yang coba-coba. Kita pemilih pemimpin yang sudah terbukti pro rakyat, yang menjadi keinginan rakyat, keinginan pemuda. Sosok Pak Amin akan menjadi bagian daripada kita anak muda. Ya, beliau hari ini dengan Pak Isnaini sudah niat untuk membangun Kota Banda Aceh selama 5 tahun ke depan. Apa yang belum siap di periode sebelumnya beliau akan tingkatkan. Beliau akan memprioritaskan anak muda dalam peluang kerja, dalam meningkatkan UMKM, dan juga dalam melatih skill dan juga pelatihan kerja yang akan memprioritaskan kepada pembangunan generasi muda di Kota Banda Aceh. Ayo anak muda pilih Pak Amin dan Pak Isnaini sebagai wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh periode 2024-2029. Ayo kita pilih pemimpin di tanggal 27 untuk Kota Banda Aceh, Kota Gemilang. Oke, jadi mengulang kembali keberhasilan Kota Banda Aceh Gemilang tentunya. Ya. Sekali lagi terima kasih Bang Heri atas Bang waktu Rehan, dan juga terima kasih informasinya kepada pemirsa di rumah. Ya. Dan semoga saya pemirsa di rumah juga merasa yakin nih, Ya. khususnya generasi muda, bahwa ternyata Pusda bersama Pak Amin juga bersama Pak Isnaini akan mengulang kembali keberhasilan Kota Banda Aceh Gemilang. Amin. Sekali lagi terima kasih Bang Heri. Ya, Bang Baik, Rehan, pemirsa, terima kasih. Terima kasih atas atensi Anda dan semoga saja ini menjadi inspirasi Anda buat yang bingung boleh ya. Bisa Ya. menjadi inspirasi Anda. Sekali lagi kami pamit, saya Rian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.